Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Makna Kitab Kuningku. Di channel YouTube ini saya berusaha membahas dan menerjemahkan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab berbahasa Arab dari berbagai disiplin keilmuan Islam seperti nahwu, shorof, balaghah, tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, kaidah fikih, usul fikih, akhlak, tauhid dan tasawuf. Pada episode kemarin kita sudah membahas kaidah yang ketujuh. Maka pertemuan sekarang kita lanjut kaidah ke-8 ya. Kaidah ke-8 dari 23 kaidah pikun yang telah saya susun. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat maka ditulis dengan didahului huruf alif yang ditambahkan hamzah di atasnya, kecuali jika huruf vokal tersebut berupa huruf i, maka hamzahnya ditaruh di bawah alif. Dan apabila huruf vokalnya berupa huruf a, maka tidak perlu didahului huruf alif, cukup menambahkan hamzah saja di atasnya. Ini langsung ke contoh saja biar gampang. Contoh. Langsung ke contoh. Ini contohnya. Contohnya ini udang. Udang. Tadi apa bunyinya? Kita kembali ke kaidah dulu. Setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat maka ditulis dengan didahului huruf alif yang ditambahkan hamzah di atasnya. Contohnya udang. Ini kan ada huruf vokal di awal kalimat, maka berdasarkan kaidah itu didahului oleh huruf alif dan dikasih hamzah di atasnya. Huruf ini u, ini kan diwakili oleh ini kan huruf apa? Huruf wawu. Mana kaidah pikun tabelnya? Coba kita kembali ke tabel dulu. Huruf u, huruf u, huruf u. Ini huruf u ini kan wawu, ya kan? Maka ketika ada huruf u ya di awal kalimat, huruf vokal u di awal kalimat, ini kan seharusnya ditulis dengan ini wawu ya. Akan tetapi menurut kaidah yang tadi ini didahului dengan huruf alif yang di atas, yang apa dikasih hamzah di atasnya. Nah, kita kembali lagi ke kaidahnya. Setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat maka ditulis dengan didahului huruf alif yang ditambahkan hamzah di atasnya. Nah, ini sama. Hurufnya u maka ditulis dengan sama wawu, cuman didahului oleh huruf hamzah didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Terus selanjutnya sama, huruf D ini diwakili oleh huruf dal, huruf A diwakili oleh huruf alif bunyi ng, eng ini pakai ini ain titik 3. Ini kalau digandeng seperti ini jadinya udang. Ini dimatikan. Tadi mati pakai apa? Pakai sukun. Usang ya, usang. Huruf u ini diwakili oleh huruf wawu, cuman karena u-nya di awal kalimat maka didahului dengan alif yang dikasih hamzah di atasnya. Kemudian kesananya sama, huruf s diwakili oleh huruf sin, huruf a diwakili oleh huruf ini alif, huruf ng atau eng diwakili oleh ain titik 3. Kalau digandeng u sang disukun. Contoh ketiga, enak. Huruf e ini diwakili oleh huruf ya ini, tapi sebelumnya didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Huruf n diwakili oleh huruf nun, huruf a diwakili oleh huruf alif, huruf k diwakili oleh huruf kaf. Kalau digandeng seperti ini bunyinya enak. Dimatikan huruf kafnya. Contoh keempat, esok. Huruf e diwakili oleh huruf ya. Karena ini huruf vokal di awal kalimat maka didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya.
kemudian huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf O diwakili oleh huruf wawu, huruf K diwakili oleh huruf kaf. Kalau digandeng sih, bahasanya sok. Nah, kemudian contoh kelima, orang. Huruf O ini diwakili oleh huruf wawu. Akan tetapi karena O ini huruf vokal dan terletak di awal kalimat, maka didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Kemudian huruf R ini diwakili oleh huruf ro, huruf A ini diwakili oleh huruf alif, NG atau eng ini diwakili oleh huruf ain, tapi ada titiknya 3 di atas. Ini kurang, ini titik 3 di atas. Kalau digandeng orang, ininya dimatikan. Kemudian contoh ke-6, omong. Huruf O ini diwakili oleh huruf wawu, akan tetapi karena tadi huruf vokal di awal kalimat, maka didahului oleh huruf alif yang di atasnya dikasih hamzah. Kemudian huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf O diwakili oleh huruf wawu, huruf NG atau eng diwakili oleh huruf ain yang titik 3. Kalau digandeng omong. Terus nomor 7, ini. Huruf I ini diwakili oleh huruf ya, akan tetapi karena huruf I ini adalah huruf vokal di awal kalimat, maka didahului hamzah. Maka didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di bawahnya. Kembali ke kaidah, kalau yang sebelumnya kan hamzahnya di atas, tapi ketika huruf I maka hamzahnya di bawah. Kita kembali ke kaidah, mana tadi? Ini, setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat maka ditulis dengan didahului huruf alif dan ditambahkan hamzah di atasnya. Kecuali jika huruf vokal tersebut berupa huruf I, maka hamzahnya ditaruh di bawah alif. Nah, ini. Kalau yang contoh atas ini semua hamzahnya ditaruh di atas alif, tapi ketika huruf vokalnya huruf I ini huruf I, maka hamzahnya ditaruh di bawah alif. Contohnya ini, huruf I ini diwakili oleh huruf ya, akan tetapi sebelumnya didahului dengan huruf alif yang di bawahnya dikasih hamzah. Huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf I diwakili oleh huruf ya. Jika digandeng ini. Contoh selanjutnya isi. Sama isi, huruf I ini diwakili oleh huruf ya, akan tetapi sebelumnya didahului dengan huruf alif yang di bawahnya dikasih hamzah. Kemudian huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf I diwakili oleh huruf ya. Jika digandeng bunyinya isi. Contoh ke-9, akan. Huruf A ini diwakili oleh huruf alif yang ini kembali ke kaidah. Nih, setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat maka ditulis dengan didahului huruf alif yang ditambahkan hamzah di atasnya. Tadi sudah contohnya. Kecuali jika huruf vokal tersebut berupa huruf I, maka hamzahnya ditaruh di bawah alif. Tadi sudah ya. Dan apabila huruf vokalnya berupa huruf A, maka tidak perlu didahului huruf alif, cukup menambahkan hamzah saja di atasnya. Nah, sekarang kasusnya adalah ketika huruf vokalnya itu berupa huruf A, maka tidak perlu menambahkan alif sebelumnya, cukup dikasih hamzah saja di atasnya. Huruf A ini, vokal A ini memakai huruf alif ya. Dan kalau yang sebelumnya kan ini dikasih alif ya, didahului dengan alif. Ini nggak perlu ya. Nggak perlu kok menambahkan alif lagi di sini, nggak perlu. Ini nggak perlu ya, langsung ini saja huruf alif, cukup ditambah hamzah di atasnya. Ini juga sama, akan ya. Contohnya ini akan ya. Jadi ini nggak perlu menambahkan huruf alif sebelumnya ya. Seperti yang contoh-contoh ini
Ini kan sebelumnya pasti dikasih alif dulu dan hamzah kan. Ketika ketika ini hamzahnya, ketika huruf in hamzahnya ditaruh di bawah, ketika huruf selain itu hamzahnya dikasih di atas, ini nggak perlu dikasih hamzah dan huruf alif sebelumnya. Jadi langsung huruf akan, contohnya kan akan, huruf a ini kan memakai huruf alif ya. Cukup dikasih hamzah saja di atasnya. Terus huruf k ini diwakili oleh huruf kaf, huruf a diwakili oleh huruf alif, huruf n diwakili oleh huruf nun. Kalau digandeng akan. Contoh bawahnya arang, sama. Huruf a ini diwakili oleh huruf alif ya, karena a ini huruf vokal di awal kalimat ya, maka cukup dikasih hamzah saja di atasnya. Nggak perlu kok sebelumnya dikasih alif kayak contoh-contoh yang sudah nggak perlu. Cukup dikasih hamzah di atasnya. Huruf R diwakili oleh ini huruf ro, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf N, G atau ang diwakili oleh ini ain titik 3 kalau ditulis arang. Contoh apa lain selain asap misalnya? Contoh asap misalnya asap, maka langsung saja huruf A ini diwakili oleh huruf alif. Karena huruf A ini di huruf vokal di awal kalimat, maka cukup dikasih hamzah di atasnya ya. Nggak perlu menambahkan alif sebelumnya seperti contoh-contoh yang ini, nggak perlu. Kemudian huruf S ini, S diwakili oleh huruf sin, terus huruf A diwakili oleh huruf alif, terus P ini seperti fa tapi titik 3 asap ya. Mudah dan simpel, bisa dipraktikkan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.